Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, sedianya malam ini yang isi adalah Buya Dr. Lutfi Hakim. Mungkin lagi ada suatu hal sehingga beliau berhalangan, daripada kosong saya ingin menyampaikan satu ayat dari surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Artinya adalah, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah ketika dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentang keutamaan zikir. Kata para ulama, ibadah yang paling mudah itu adalah berzikir karena tidak terbatas pada ruang dan waktu. Namun Allah pilihkan, Allah kondisikan, zikir yang paling utama itu adalah sholat. Karena tidak hanya lisan, badan kita juga berzikir. Berdiri, mengangkat tangan, ruku, sujud, dan seterusnya. Bahkan pikiran kita dituntut untuk mengingat Allah. Hal yang semacam ini diungkapkan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikirnya Allah itu lebih besar. Ada dua makna. Kalau dari manusia, wala dzikrullahi, dan mengingat kepada Allah, itu benar. Tapi ada ulama yang memberikan terjemah atau makna seperti ini. Wala dzikrullahi, dan zikirnya Allah, yakni ingatnya Allah kepada hamba. Ketika hamba itu berzikir, akbar adalah lebih besar. Jadi kita sholat maghrib nih, berapa persen nih kira-kira konsentrasi kita tadi, Mas Wawan? Mas Wawan sholat maghrib berapa persen? Ini kan kita jadi penumpang tadi, supirnya Ustadz yuk, Ustadz Yuda. Supir sama penumpang itu biasanya penumpangnya lebih nyantai atau lebih apa, Mas? Lebih nyantai itu kan kemana-mana. Jadi nggak usah saya bahas, semuanya udah pada paham. Tadi termasuk saya yang di belakang Ustadz Yuda, seandainya ditanya, surah pertama, surah apa yang dibaca Mas Wawan? Alam Nasrah, alhamdulillah. Yang kedua, Iza jauh berarti alhamdulillah. Untung Mas Toto ingat. Kalau nggak ingat malu loh Mas Toto, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Namun walaupun seperti itu, hadiahnya Allah kepada hambanya yang berzikir itu besar. Saya ingin menyampaikan, ini saya kutip dari tafsir Ar-Razi yang menjelaskan tentang Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Ceritanya seperti ini. Sekecil apapun perbuatan manusia besok akan dibalas. Ada kisah seseorang Mas Toto. Ini mau tidur nggak bisa, ya problemnya banyak lah. Guling ke kanan, terus miring ke kiri, nggak jelas lah pokoknya. Problem keluarga, problem utang dan lain sebagainya. Itu mau tidur nggak bisa. Kemudian saking capeknya mikir, badannya capek juga. Akhirnya sebelum tidur dia bilang Allah, langsung tidur. Ternyata di hari kiamat dia kaget. Kagetnya adalah perasaan aku tidak pernah melakukan amalan sehebat ini. Namun kenapa aku kok diampuni dosanya, dibalas oleh Allah dan lain sebagainya. Perasaan nggak ngerti. Lalu ditanya, apakah engkau ketika di dunia ingat wahai hambaku, ketika suatu malam engkau susah tidur, miring kanan, miring kiri. Kemudian pada akhirnya setelah engkau capek berpikir nggak dapat katakanlah solusi, engkau tertidur, mau tidur itu mengucapkan Allah. Gara-gara ucapan Allah yang tidak disadarilah oleh si hamba tadi, akhirnya Allah ampuni dosanya, Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Jangan meremehkan zikir, wala dzikrullahi akbar. Zikirnya Allah, ingatnya Allah kepada hambanya, itu perhatiannya sangat besar. Saya ingin tambahkan sedikit Mas Toto. Kemarin saya pulang ke Banyuwangi, saya punya bude usia 75. Ini sembari peringatan. Jatuh di kamar mandi. Kasusnya kan banyak yang seperti itu tuh orang tua. Terus akhirnya ya namanya orang tua perempuan, fisiknya lemah, terus pas yang kejedot itu kepalanya dulu yang bagian ini. Akhirnya gegar otak. Saya nggak mau mengatakan apa ya, bukan gila, tapi gegar otak, terus akhirnya agak pikun gitu. Tapi Mas Toto, yang buat saya ternyuh itu, kalau jalan itu senantiasa zikir, Bismillah, 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 Masya Allah. Tidak sadar tapi ucapannya bersih.
berzikir. Nah itu adalah insya Allah kalau orang senantiasa berzikir, akhirnya walaupun tidak terkontrol, yang terucap itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bude saya, laptop ditaruh kamar mandi laptop anaknya itu. Untung nggak digerujuk sama air. Jadi ini ya pelajaran yang bisa kita ambil, jangan remehkan zikir sependek apapun, sekecil apapun, karena itu mengundang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir mendapatkan perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.